Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difta Wahdana dengan NPM 218110144, ingin menjelaskan apa itu media, cyberbullying, dan crime. Media secara harfiah berarti perantara. Dalam hal ini, perantara yang dimaksud adalah perantara antara sumber informasi atau pesan dan adanya penerimaan pesan atau informasi. Sedangkan cyberbullying merupakan perluasan dari bullying. Bullying yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok lainnya, sehingga korban merasa teraniaya. Cyberbullying atau perundungan dunia maya ialah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terdapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Selanjutnya ada jenis-jenis cyberbullying. Nah, yang pertama ada flaming, kedua ada harassment atau gangguan, yang ketiga ada cyberstalking, yang keempat ada denigration, yang kelima ada impersonalization, yang keenam ada outing dan trickery, yang ketujuh ada exclusion. Nah, yang selanjutnya ada media perantara cyberbullying. Yang pertama ada instant message, yang kedua ada chat room, yang ketiga ada transpolling stage, yang keempat ada blog, yang kelima bluetooth bullying, yang keenam situs jejaring sosial, yang ketujuh ada game online, dan yang terakhir ada telepon seluler. Yang selanjutnya ada cybercrime. Nah, cybercrime ini bisa disebut dengan kejahatan digital. Nah, kejahatan digital ini segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau yang terjadi secara digital. Kejahatan digital yang dilakukan dengan melibatkan komputer, jaringan, maupun perangkat yang terhubung pada sebuah jaringan itu disebut dengan cybercrime. Mengapa sih seseorang tertarik melakukan cybercrime? Nah, yang pertama ada social learning theory. Nah, proses belajar sosial bekerja dalam konteks struktur sosial, interaksi, dan situasi. Perilaku kriminal merupakan sebuah fungsi dari variabel proses belajar sosial, khususnya penguatan atau reinforcement. Yang kedua ada moral disagreement atau moral justification. Para pelaku cybercrime secara umum digambarkan sebagai modern Robin Hood yang membawa fungsi bernilai dalam masyarakat. Banyak artikel, editor, dan wawancara dan halaman web yang mengklaim bahwa tanpa adanya para hacker, tidak akan ada keamanan real dalam dunia maya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada anonymity dan social control theory. Perilaku cybercrime dapat dijelaskan melalui teori kontrol sosial terkait anonimitas. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menahan diri dari perilaku kriminal atau menyimpang karena adanya kontrol sosial, termasuk norma kepatuhan, hukum, polisi, dan lain-lain. Ketika kontrol hilang, maka perilaku menyimpang akan naik. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis dari kejahatan cybercrime. Ada beberapa kejahatan cybercrime. Yang pertama ada phishing, yang kedua spoofing, ketiga ada cracking, yang keempat ada penipuan OTP, yang kelima ada ransomware, yang keenam ada peretasan email dan situs, yang ketujuh ada injeksi SQL, yang kedelapan ada carding, dan yang kesembilan ada menyebarkan konten ilegal, yang ke-10 ada cyberbullying, yang ke-11 ada duplikasi situs milik orang lain, dan yang terakhir ada kejahatan skimming. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyebab adanya cybercrime bisa dilakukan. Nah, yang pertama ada kerentanan pada sistem. Penyebab pertama adalah kerentanan atau kelemahan sistem yang dimiliki dan digunakan. Semakin lemah sistem keamanan, maka peluang untuk melakukan kejahatan digital melakukan sebuah peretasan juga semakin besar. Nah, ada dua kesalahan dalam penyebab
cybercrime dapat dilakukan. Yang pertama ada kesalahan pengguna. Nah, berikutnya adalah kesalahan dari pengguna itu sendiri. Sebagai seseorang yang mengendalikan utama dari perangkat dan sistem yang digunakan, alangkah baiknya untuk melakukan beberapa pencegahan seperti membuat kata sandi dengan status yang kuat, dan tidak membuka situs atau link yang tidak terpercaya, dan memasang keamanan pada situs atau aplikasi yang dibuat. Dan yang kedua ada cyber security yang lemah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, adanya infeksi malware dalam bentuk ransomware dapat terjadi ketika cyber security atau keamanan digital yang dipakai itu lemah. Pastikan untuk rutin melakukan update software dengan menambahkan antivirus atau anti malware agar terhindar dari risiko adanya peretasan. Sekian penjelasan materi cyberbullying dan crime dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.